Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara, yang akan membangkitkan keyakinan saudara bahwa Allah peduli terhadap setiap pergumulan kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Lukas pasal 8 mulai ayat 43 sampai 48. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 43 sampai ayat 48, demikian firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah mengalami sakit selama 12 tahun, yaitu sakit pendarahan. Dan perempuan ini pada akhirnya mengalami mujizat, di mana dia disembuhkan. Padahal dikatakan di sini dia sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya selama ini perempuan ini sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Perempuan ini sudah pergi ke berbagai tabib untuk berobat. Sudah banyak juga yang berusaha untuk menyembuhkan perempuan ini. Tetapi firman Allah mencatat di ayat 43 tadi bahwa dia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi ada satu beban berat bagi perempuan ini. Dia mengalami dan menderita sakit pendarahan sudah 12 tahun.
Dan semua upaya yang sudah diupayakan tidak menghasilkan hasil apa-apa. Tetapi pada akhir dari cerita ini ditegaskan dan dijelaskan bahwa dia mengalami mujizat dan dia disembuhkan, sakit pendarahannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan, yang sudah begitu banyak orang yang berusaha untuk mengobati, tetapi tidak ada hasil sama sekali, dan itu sudah terjadi selama 12 tahun, begitu lama tidak ada hasil apa-apa. Tetapi dengar, pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami dan memikul satu beban dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin sudah lama menderita penyakit, saudara mungkin sudah lama mengalami masalah, persoalan dan beban dalam kehidupan saudara. Dan mungkin saudara sudah berupaya dengan berbagai daya upaya saudara, tetapi tidak ada hasilnya. Dengar saudara, masih ada Tuhan yang sanggup mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang dilakukan perempuan ini sehingga pada akhirnya usahanya yang 12 tahun sia-sia, tetapi usahanya yang kali ini membuahkan hasil dan mujizat pun terjadi. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu saudara? Kita lihat bersama di ayat yang ke-43 tadi dikatakan bahwa adapun seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dan kali ini apa yang dia lakukan saudara? Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, hal yang kita lihat di sini adalah yang pertama, perempuan ini sudah begitu lama menderita sakit pendarahan. Dia sudah begitu lama berjuang, tetapi tidak ada hasil. Tapi dengar saudara, perempuan ini tidak menyerah. Sekalipun sudah 12 tahun segala daya upaya tidak menghasilkan apa-apa. Sekalipun sudah begitu lama segala usaha sepertinya semua sia-sia, tetapi dia belum menyerah. Itu yang membuat pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia belum menyerah. Kalau seandainya tadi dia sudah menyerah, dia tidak akan mengalami mujizat. Yang saya bayangkan mungkin dia dengar berita tentang Yesus dan ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, atau mungkin dia ada orang yang memberitakan, mengatakan kepada dia bahwa ada Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dia sudah menyerah, mungkin dia akan berkata, sudah begitu lama aku berusaha, sudah begitu banyak yang mengobati aku tapi tidak ada hasilnya, jadi kali ini pun aku rasa gak ada gunanya. Mungkin itu yang akan dia lakukan kalau dia sudah menyerah. Tapi kali ini saudara, sekali lagi dia tidak menyerah. Dia masih ada harapan, sehingga akhirnya dia bertindak. Nah saudara, yang pertama kalau saudara rindu mengalami mujizat daripada Tuhan, jangan pernah menyerah. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, semustahil apapun itu, jangan pernah menyerah. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Masih ada harapan dalam Tuhan. Masih ada mujizat dalam Tuhan. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Seberat apapun beban saudara. Mungkin langkah saudara sudah begitu tertatih-tatih saat ini. Tapi saya sekali lagi mau menegaskan kepada saudara, jangan menyerah. Itu yang membuat perempuan itu mengalami mujizat. Yang pertama, dia tidak menyerah. Lalu kemudian di ayat 44 di sana dikatakan ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya.
Hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia mendekati Tuhan. Dia mendekati Tuhan Yesus. Sekalipun itu penuh perjuangan, tapi dia berjuang untuk mendekati Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, kalau 12 tahun menderita sakit pendarahan, tentu tubuh itu sudah kurus kering, tubuh itu sudah begitu lemah, tetapi dalam kelemahan itu dia tidak undur. Dia mendekati Yesus. Mungkin pada waktu itu saudara, begitu berat perjuangan yang harus dia lakukan karena begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Ada usaha yang dia harus lakukan, tapi dia tetap berjuang untuk mendekati Yesus sekalipun begitu berat perjuangan itu. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mujizat daripada Tuhan, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Sekalipun ada harga, ada perjuangan yang harus saudara lakukan demi mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan menyerah. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan, karena pada Dia ada mujizat. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh perempuan ini saudara, ada di ayat 44 masih. Di sana dikatakan dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengkerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada orang yang menjamah aku, sebab ada kuasa yang keluar dari diriku." Kemudian ayat 47 saudara, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Lihat saudara, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Yesus menegaskan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang beriman. Dia berkata bahwa asalku jamah saja jubahnya, itu bukti dan tindakan imannya. Dan Yesus pun akhirnya menegaskan kepada dia bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan ini adalah tindakan iman, yang pada akhirnya membuat dia mengalami mujizat. Kalau saudara rindu mujizat besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, sekalipun sepertinya sangat mustahil, dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara belum menyerah? Apakah saudara masih berpengharapan kepada Tuhan? Perempuan ini belum menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Lalu perempuan ini mendekatkan diri kepada Yesus. Apakah saudara ketika bermasalah, hidup saudara ada masalah, beban dan persoalan, apakah saudara mendekatkan diri kepada Tuhan atau malah saudara menjauh dari Tuhan? Lalu kemudian yang ketiga, perempuan itu bertindak dengan iman. Masihkah ada iman di hati saudara? Dan adakah tindakan iman yang saudara lakukan? Saudara, alami mujizat Tuhan dengan tetap berjuang, jangan menyerah. Dekatkan diri kepada Tuhan dan bertindaklah dalam iman. Kiranya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung.
yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat, yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka.
Para pegawai Tuhan memberkati. Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan, Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan, mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.